Hey, what's up Fusik Nation? Welcome back again in another video with me Fusik. Iyalah karo sopo meneh atau pada video kali ini aku ingin sharing ke kalian pendapat aku, terutama buat kalian yang keadaannya sekarang itu kalian itu sekarang statusnya sebagai seorang karyawan, seorang partner dalam bisnis, dan kalian ingin memulai bisnis online sendiri. Nah, apakah kalian itu harus langsung all out, resign gitu, terus beneran langsung full all out menjalankan bisnis online? Karena memang ada konsekuensinya, ada plus minusnya gitu. Nah, apa aja gitu ya? Intronya mau lewat dulu. Tentu ya, buat kita-kita yang masih sebagai seorang karyawan atau kerja sebagai di tim, di perusahaan begitu, kepikiran resign karena ingin merasakan kebebasan secara waktu, dan biasanya tuh kita tuh nggak kepengen disuruh-suruh sama atasan gitu. Kita ingin merasakan bebas, oleh karena itu kita kepingin bisnis sendiri gitu. Dan di tahun 2020 dan sebentar lagi tahun 2021 itu kebanyakan orang tuh kepinginnya bisnis online karena memandang bahwa bisnis online tuh very easy to set up gitu kan. Terus juga katanya itu modalnya minim gitu, dan katanya resikonya sedikit. Nah, jari ini iso bener iso salah gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya semua itu mostly itu bullshit, dobos karo-karoan. Ya karena memang sebagian besar orang yang ingin berpindah dari tadi karyawan menjadi pebisnis online itu sebenarnya mereka cuman mengharapkan itu tadi kebebasan gitu ya, seolah-olah kalau nanti bisnis itu bebas. Padahal sejatinya enggak seperti itu. Ketika kita mungkin di yang nonton video ini pasti kebanyakan juga pebisnis ya gitu kan, baik pebisnis yang basisnya offline ataupun online gitu. Sebenarnya kebebasan itu nggak ada. Maksudnya kita benar-benar bisa ngelakuin apapun, terus sewaktu-waktu itu secara gimana ya, secara gambaran umumnya menurut aku itu nggak ada gitu. Karena di bisnis online itu malah justru jauh lebih menantang, ataupun di bisnis biasa gitu ya, itu jauh lebih menantang. Menantangnya gimana? Ketika nanti itu bisnis itu rugi, karena bisnis itu bisa rugi coy ya. Jadi kalau kalian itu terlalu menggebu-gebu, itu kayak menggebu-gebu, tapi menggebu-gebu yang itu dibumbui oleh mimpi-mimpi yang digembur-gemburkan oleh iklan, media-media yang menggambarkan bahwa seolah-olah itu kalau entrepreneur itu udah langsung auto cuan gitu. Enggak. Kalian bisa aja mengalami rugi. Nah, ketika keadaannya rugi, siapa yang nanggung? Kita, cuy, kita. Karyawan yang nanggung siapa? Kita. Nah, kalau keadaannya kalian itu masih sebagai seorang karyawan, masih dalam satu tim gitu ya, ya tentu kalau nanti keadaannya rugi itulah penanggung jawab utamanya, yaitu adalah atasan kalian. Enak banget kan? Enak-enan gue gitu. Tapi kalau itu tadi, kalau kalian menjadi pebisnis gitu kan, ya jadi nahkoda kapalnya itu ya kamu. Kalau karam ya siapa yang salah? Ya kamu, ya kita gitu kan. Jadi dipikirkan aja gitu kan. Jangan asal langsung nyemplung ke bisnis gitu. Karena memang bisnis online ya. Karena di sini kita ngomongin bisnis online ya. Karena kebanyakan kepengen bikin bisnis online gitu. Bisnis online itu juga butuh bisnis yang real. Maksudnya ya beneran produknya dipikirin, pelayanannya dipikirin, after sales-nya juga dipikirin. Nah, itu semua kalau nggak dipikirin ya nanti biasanya orang ini bisnisnya modelnya cuman asal ngelempar barang gitu. Just seeking for the next money. Maksudnya bahasa Jawa itu, bahasa Indonesia itu ya, itu dia itu hanya mencari uang dan uang. Ya memang bener, bisnis itu nyari uang. Maksudnya kalau seseorang itu nggak melakukan suatu hal tidak secara all out, nggak masuk bener ke prosesnya, apa yang terjadi? Ya kalau terjadi apa-apa dia kayak nggak mau tanggung jawab full gitu. Ya oleh karena itu ya, kalau memang kalian itu pengen banget bisnis online, penting banget untuk dipikirin konsekuensinya begitu, karena ketika nanti rugi yaitu kalian sendiri yang akan nanggung, kita sendiri yang nanggung begitu. Terus kalau nanti kalian mau bikin brand apalagi, itu modalnya juga enggak sedikit ya, lumayan cukup lah, bikin packagingnya, bikin videonya, terus foto-foto produknya, bikin websitenya, belum nanti iklannya. Itu juga akan sangat-sangat memakan budget gitu ya. Bukan berarti itu mustahil, bukan berarti itu ini aku
mendemotivasi bukan berarti aku ini gimana ya, menurunkan motivasi kalian, enggak, it's okay, keren banget ya untuk kalian yang kepengen terjun di dunia bisnis gitu. Cuman ya be realistic aja gitu. Jadi nantinya sebelum kalian mulai bisnis ya, atau sebelum kalian mikirin resign gitu ya, gunakanlah dulu waktu yang ada. Misal gini kan, kalian adalah seorang karyawan yang kerjanya adalah 9 to 5 ya, bahasa kerennya 9 to 5, dari jam 9 pagi masuk terus kelar jam 5 gitu. Katakanlah bisa sampai rumah jam 7 gitu lah, katakanlah, karena memang ada juga di Jakarta atau di kota-kota yang padat banget itu bisanya pulangnya sampai sore, bahkan tengah malam gitu ya. Nah, mau nggak mau waktu yang udah tersisa itu bisa digunakan untuk membangun bisnis gitu. Nah, karena sekarang itu adalah online, ya kita bisa menggunakan itu gitu kan. Mas, nanti gimana nih mas? Siapa yang akan balesin chat gitu kan? Terus yang ngirim produk. Nah, ini nih, di sini mau nggak mau harus belajar bikin sistem. Dan ini memang aku sendiri juga masih belajar juga, karena bikin sistem ini bukan suatu job yang bisa sehari jadi, bukan kayak bikin Prambanan yang legendnya bisa sehari jadi gitu. Ini memang butuh trial and error gitu. Tapi memang di luar sana banyak ya beberapa perusahaan yang memberikan jasa outsource gitu. Misal kayak admin itu ada seperti kamu marketer. Ini aku nggak endorse ya. Itu kan kalian bisa nge-hire CS di sana, kantornya di sana. Itu 1 CS 650.000, terus biaya ke kamu marketernya 650.000. Jadi 1,3 juta ya, bener ya? Nah, itu kalian bisa punya CS, tapi ngantornya nggak di tempat kalian. Nah, itu kalian udah bisa hemat tempat gitu ya. Terus untuk ini, packaging dan pengiriman gitu ya. Itu kan juga bisa kirim produk kalian ke suatu pergudangan gitu ya, itu bisa, jadi nanti ngirimnya dari situ gitu. Tapi memang sebelum kalian mikir itu semua, kalian pastikan dulu bahwa produk yang mau kalian jual itu memang marketnya ada dan permintaannya ada, karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan, melakukan analisa supaya apa, yaitu meminimalisir kerugian gitu. Bahkan udah ngelakuin kayak gitu pun bisa rugi. Bayangin kalau nggak melakukan seperti itu, wah itu makin bikin ngeluh dada gitu. Jadi silakan lakukan dulu, riset dulu marketnya apakah memang ada gitu. Nah, nantinya kalau sistemnya sudah jadi, terus nanti sudah ada penjualan, dan penjualannya itu lebih kecenderung kayak ada angka stabil gitu lah. Misal kayak per bulannya tuh ya pasti ada aja gitu, walaupun mungkin belum gede-gede banget di awal, tapi pasti ada aja gitu. Nah, nanti ketika momentumnya itu sudah penghasilannya profit dari bisnis itu sudah menyamai pekerjaan utama kalian gitu kan, atau bahkan bisa melebihi. Nah, pada saat itulah kita bisa mulai mikirin bener-bener bahwa ini saatnya untuk resign gitu. Sekali lagi, ini adalah pendapat aku begitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu silakan aja bisa resign, tetapi harap dijadikan catatan bahwa ketika resign nanti ya mau nggak mau nahkoda kapalnya jadi kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, siapa yang salahkan? Saya. Ketika nanti kita salah hire karyawan dan karyawan melakukan kesalahan, siapa yang salah? Saya. Karena yang hire adalah saya. Begitu ya. Jadi ketika nanti sudah resign, mindsetnya harus benar-benar dirubah bahwa semuanya adalah salah saya. Oke, itu aja ya, supaya apa? Ya supaya kita nggak terlalu tergiur dengan iming-iming di luar sana yang katanya bisnis online atau bisnis itu bisa dimulai dengan modal yang minim, terus resikonya minim. Enggak, it's all bullshit ya, dobos kuwi ya. Jadi be realistic aja gitu ya, pahami bahwa bisnis itu juga bisa rugi. Ya kalau bisa untung, ya memang bisa untung, tetapi pahamilah konsekuensinya. Oke, itu aja share untuk video kali ini di lantai 11 ini gitu. Nah, ini aku sedang nyewa ya, karena aku sedang suntuk di studio yang biasanya itu. Ya ini aku nyewa kamar aja supaya lebih fresh aja. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. See you again in the next video. As always, may you all live in prosperity. This is Fusik signing off.